Yamaha adalah produsen yang bisa dibilang sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa? Ya karena mereka sukses dalam membuat motor matic premium. Bukan cuma sukses dalam membuatnya aja. Yamaha juga sukses dalam hal edukasi dan penjualan motor matic premium. Bayangin aja, mungkin beberapa tahun lalu banyak orang yang nggak mau membeli motor matic 150cc dengan harga 30 jutaan lebih. Tapi saat ini, walaupun dibantu beberapa hal seperti inflasi, banyak orang yang rela mengeluarkan uangnya untuk membeli motor matic premium dengan harga 30 juta lebih. Dengan adanya hal tersebut, kita bisa simpulkan kalau Yamaha benar-benar sukses mengedukasi konsumennya agar mau membeli motor premiumnya dengan harga yang premium juga pastinya. Menariknya adalah motor matic premium dari Yamaha yang paling laris ada dua. Yang pertama Yamaha NMAX dan Yamaha Aerox. Jika kita lihat di jalan, tergantung daerahnya ya. Terkadang kita melihat banyaknya user NMAX. Namun jika kita pergi ke daerah yang banyak anak mudanya, kita akan melihat lebih banyak user Aerox daripada NMAX. Ya sebenarnya kita nggak bisa lihat seberapa banyak di jalan sih, karena KPI tersebut tidak akan akurat. Kalau begitu kita bisa lihat data penjualannya. Jika kita searching di Google, data penjualan Yamaha NMAX selalu lebih tinggi daripada Yamaha Aerox. Walaupun sama-sama laku, tapi tetap Yamaha NMAX yang menyumbang paling banyak penjualan Yamaha secara nasional. Pertanyaannya, kenapa NMAX bisa lebih laku daripada Aerox? Jawaban yang pertama tentu aja pasarnya. Pasar NMAX lebih matang, sedangkan pasar Aerox kebanyakan anak muda yang suka nendang pintu. Jika dilihat dari pasarnya aja, NMAX tentu aja akan lebih laku karena pasarnya memang lebih matang. Kasarnya tanpa perlu babi bu bebo, ketika orang suka melihat motor ini langsung beli aja. Sedangkan pasar Aerox kalian tahulah, kebanyakan masih harus minta sama orang tua. Nah hal ini adalah hal yang paling mendasar kenapa NMAX lebih laku. Namun kenapa pasar yang matang ini tidak melirik Aerox? Apakah mereka sudah tidak memiliki jiwa muda lagi? Memang jika kita lihat secara desain NMAX memang terlihat lebih dewasa daripada Aerox. Kasarnya desain NMAX selera bapak-bapak banget. Dan ya memang kebanyakan yang pakai NMAX memang bapak-bapak karena memang itu pasarnya. Tapi bukan berarti mereka tidak memiliki jiwa muda lagi yang menggunakan NMAX. Karena mau bagaimanapun di luar tampilannya NMAX memiliki value yang lebih daripada Aerox sebenarnya. Misalnya yang pertama gaya berkendaranya. Jika usia kalian di atas 27 tahun, sepertinya naik Aerox akan sedikit menyiksa badan dan punggung kalian apalagi untuk jarak jauh. Kenapa? Ya karena posisi berkendaranya yang cukup sporty. Dan kalau udah ada kata sporty, tentu aja akan jauh dari hal kenyamanan. Sedangkan di NMAX, kalian akan menemukan yang namanya kenyamanan berkendara. Posisi riding enak, posisi duduk juga enak. Apalagi buat yang punya perut agak maju. Naik NMAX masih enak-enak aja. Sedangkan kalau naik Aerox, kayak mimpi buruk. Iya kan? Selain itu, NMAX juga menawarkan kenyamanan lebih dalam hal suspensi. Walaupun beberapa orang ada yang mengeluhkan suspensi NMAX ini keras lah, itulah. Tapi coba bandingkan sama shocknya Aerox. Jika kalian coba bandingkan, shock NMAX akan terasa lebih empuk dan nikmat daripada Aerox. Dan untuk keperluan perjalanan jarak jauh, tentu aja menggunakan NMAX lebih nikmat juga daripada Aerox karena suspensinya lebih empuk. Kemudian bagaimana dengan performanya? Jika kita mau ngomongin performa, tentu aja Aerox akan lebih terasa mantap jika dibandingkan dengan NMAX. Akan tetapi performa tersebut harus kalian bayar mahal dengan konsumsi BBM yang lebih sedikit boros daripada NMAX. Jika kita ingin simpulkan semuanya, tentu aja NMAX sesuai dengan pasarnya, yaitu bapak-bapak dan orang yang sudah punya uang. Kemudian faktor selanjutnya, apakah harga bekas NMAX yang lebih stabil juga mempengaruhi penjualan NMAX yang lebih baik daripada Aerox? Ini mungkin kebiasaan kebanyakan orang Indonesia, tapi nggak apa-apa, ini bukanlah hal yang salah sebenarnya, dan ini adalah hal yang wajar aja. Tapi apakah benar harga bekas NMAX lebih stabil daripada Aerox? Kita lihat dulu. Harga motor Yamaha NMAX kita ambil yang versi lama, supaya bisa melihat harga bekasnya. Yang berarti kita lihat harga baru NMAX di tahun 2024, yang mana harga motor ini ada di sekitar Rp34.900.000. Sedangkan untuk di tahun 2022, motor ini rata-rata dijual dengan harga Rp25 juta di tipe yang sama. Jika dihitung pakai rumus matematika harga awal dikurang harga sekarang terus dibagi harga awal dan dikali 100, maka motor ini akan mengalami depresiasi harga sebesar 28,37%. Bagaimana dengan Aerox? Aerox 155 VVA saat ini masih dijual Yamaha dengan harga Rp32.119.000 untuk tipe Connect. Dan untuk harga motor bekas Aerox tahun 2022 di tipe yang sama ada di harga Rp19.800.000. Jika dihitung dengan rumus yang sama, depresiasi yang terjadi di motor ini ada di angka 38,36%.
Jika dilihat dari angka tersebut, terlihat jelas perbedaannya ada di 10%. Dan perbedaan ini cukup besar sebenarnya. Namun kenapa bisa Aerox mengalami depresiasi harga yang lebih tinggi? Jawabannya sekali lagi ya pasar. Pasar NMAX lebih besar daripada Aerox dan ini juga mencakup ke pasar bekasnya. Jadi ya, permintaan NMAX lebih banyak daripada Aerox yang pada akhirnya harga jual kembali tentu aja lebih stabil di NMAX. Lagi pula memang Yamaha menargetkan kedua motor ini untuk pasar yang berbeda dan Aerox memang diposisikan ke pasar yang niche. Kalau udah begini, resikonya pasti tidak akan selaku motor yang memiliki pasar lebih luas. Iya kan? Namun apakah karena Aerox harga jualnya lebih anjlok daripada NMAX membuat Aerox kurang diminati? Sebenarnya itu hanya faktor kecilnya aja, karena baik lagi pasar NMAX lebih ke orang dewasa yang sudah berpenghasilan, bahkan kebanyakan bapak-bapak. Dan untuk orang yang sudah memiliki umur di atas 35 tahun, sepertinya memang agak lucu menggunakan Aerox, kayak kurang pas. Sedangkan NMAX, mau anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, ya cocok-cocok aja naik motor ini. Terlebih lagi yang udah berkeluarga nih, naik Aerox cukup menyiksa yang dibonceng, sedangkan naik NMAX yang dibonceng juga cukup nyaman. Jadi ya, NMAX memang bisa menjangkau keseluruhan pasar. Tapi balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Aerox bukanlah motor yang buruk, bahkan saya setuju kalau ini adalah motor matic paling sporty dan paling keren yang pernah ada sejauh ini. Tidak ada motor matic lain yang memiliki aura seperti Aerox. Di sisi lain memang NMAX desainnya ya begitu, terkadang tidak semua orang suka, apalagi yang terbaru, desainnya ya nggak semua orang suka. Tapi di luar dari desain, NMAX memberikan hal lebih daripada motor yang memiliki tampang lebih bagus, seperti Aerox. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.